Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimakumullah, di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Di dalam proses penciptaan manusia, keduanya diciptakan hidup berdampingan, namun dalam alam yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah kita tidak dapat melihat jin, sedangkan jin dapat melihat kita. Hal ini tentunya menjadi kewaspadaan bagi kita, terutama kaum wanita. Jin sangat menyukai wanita, terutama wanita yang suka mengumbar aurat mereka. Biasanya jin akan mengikuti wanita yang membuat mereka tertarik, bahkan beberapa di antaranya sampai bisa menikahi wanita dari dunia manusia. Tentunya hal ini disebabkan karena kelalaian wanita itu sendiri. Dan berikut adalah 13 tanda wanita yang sudah tergoda oleh jin. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan tulis doa Anda pada kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama. Bagi yang telah berkomentar, saya doakan semoga segala hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat lampu iman rahimakumullah, tanda wanita yang sudah tergoda jin yang pertama ialah sering memimpikan seorang lelaki. Wanita yang sudah tergoda oleh jin biasanya akan lebih sering bermimpi didatangi oleh sosok lelaki. Lelaki yang mendatanginya dalam mimpi bisa saja seseorang yang telah dia kenal maupun yang tidak ia kenal. Jin yang merubah sosoknya dalam wujud lelaki ini akan membuat si wanita terpikat karena ketampanan dan kegagahannya. Bahkan jika jin ini sangat kuat, ia bisa saja berhubungan badan dengan si wanita di dalam mimpi tersebut. Yang kedua, yaitu mudah sekali meninggalkan sholat. Wanita yang telah tergoda oleh jin biasanya akan lebih mudah meninggalkan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Hal ini disebabkan lemahnya keimanan seorang wanita, sehingga gampang tergoda oleh jin, dan jin akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, yaitu sering berlama-lama di kamar mandi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan. Jika kalian masuk ke dalamnya, maka ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Yang keempat, yaitu sangat mencintai musik ketimbang Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Al-Quran Surat Luqman ayat 6. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat senior Nabi, berkata, ketika ditanya tentang maksud ayat ini, maka beliau menjawab bahwa itu adalah musik. Seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Yang kelima, yaitu terlalu banyak tertawa hingga terbahak-bahak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keenam, yaitu mudah merasakan lelah. Wanita yang tergoda jin biasanya akan lebih mudah lelah meskipun ia tidak melakukan aktivitas yang berat. Hal ini dikarenakan energi dalam tubuhnya habis terkuras oleh jin yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Yang ketujuh, yaitu keinginan untuk sering bermasturbasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Yang kedelapan, yaitu sering bersolek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Wanita itu aurat apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, yaitu sering merasa cemas tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyayangkan yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Yang ke-10, yaitu sering bertengkar dengan suami. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, sering bermimpi didatangi ular. Ketika seorang wanita telah disukai oleh jin, biasanya ia akan sering didatangi oleh jin tersebut dalam bentuk ular di dalam mimpinya. Selain ular, terkadang wanita tersebut juga bermimpi tentang hal-hal menakutkan lainnya, seperti bentuk jin yang menakutkan atau berada di pemakaman. Yang ke-12, yaitu sering melamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup. Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat An-Nur ayat 39. Dan yang terakhir, yaitu sering mendengar bisikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah demikian, segeralah meminta perlindungan kepada Allah dan berhenti tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah tanda-tanda wanita yang sudah tergoda oleh jin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.